Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain, jangan, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi tentang penyelenggaraan jenazah, ya. Namun sebelumnya, bagaimana keadaan anak-anak sekalian? Ya, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita sekalian. Sebelum kita belajar sebagai apa yang beriman, tentu kita harus berdoa, ya. Mudah-mudahan dengan berdoa ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat baik dunia dan akhirat. Silakan salah satu kalian pilih doanya. Teman, kita belajar. Sambil kita berdoa. Berdoa baik. Ya. Selanjutnya Bapak mau mengecek kehadiran. Ya. Pak Nali, ya, terus Aslima, ya, Desi, Putra, Hadir Pak. Faisal, Hadir Pak. Indra. Oke, hadir semua ya. Ada yang sakit tidak? Ada. Hadir Bapak. Kalau ada yang sakit, kita doakan mereka supaya cepat. Amin. Baik, sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran. Adapun hal-hal yang kita perlu ketahui, ya, dari tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengkafani jenazah. Ketiga, siswa dapat menyolati. Keempat, siswa dapat ya, itu tujuan kita dalam pembelajaran kali ini, ya. Sebelumnya Bapak akan bagi kelompok, ya. Jadi Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Silakan bentuk kelompok. Selanjutnya kita setelah bentuk kelompok, kita simak video pembelajaran tentang jenazah, ya. Nomor 1, ya, ada pembahasan tentang cara memandikan jenazah. Ketika kamu lihat materinya, ya, nomor 1. Kemudian kalau ada saudara kita yang sakit, apa yang kita lakukan? Ya. Kalau ada saudara kita yang bersih, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, jawabannya apa? Alhamdulillah. Kemudian kalau ada saudara kita yang meninggal, apa yang harus kita lakukan? Layan. Ya, mengurus jenazahnya,
memandikan, mengkafankan, menyolatkan, baru menguburkan. Terakhir menguburkan. Baik. Sekarang kalian saksikan video berikut ini. Baiklah, pada anak-anakku sekalian, sebelumnya marilah kita simak penjelasan tentang pelaksanaan jenazah pada video berikut ini. Kewajiban terhadap jenazah yaitu ada 4. Yang pertama memandikan, kedua mengafani, ketiga menyolati, dan yang keempat adalah kemudian yang berikut adalah memandikan jenazah. Yang pertama, syarat-syarat memandikan jenazah adalah jenazah adalah orang Islam, didapati tubuhnya meskipun sebagian. Selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Adapun sunah-sunah dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan hendaknya berwarna putih yang bersih dan dapat menutup seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, bagi jenazah laki-laki, kain kafannya berjumlah 3 lapis, di mana tiap lapis menutupi seluruh badannya. Yang ketiga, bagi jenazah perempuan, sebaiknya dikafani dengan 5 lapis kain untuk basahan, baju, tutup kepala, kerudung, dan kain yang menutupi seluruh badannya. Sebelum kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah, hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Selanjutnya adalah tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah adalah yang paling lebar. Setiap lapisan kain kafan diberi kapur barus. Kedua, angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang. Lalu taburi dengan wewangi-wangian. 3, tutuplah lubang-lubang seperti hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan menggunakan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Yang kelima, lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan lembut. Terakhir, ikat dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain ikatan sebanyak 3 atau 5 ikatan. Ini adalah tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kedua, angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wewangian. 3, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan menggunakan kapas. Yang keempat, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Berikut, pakaikan sarung dan baju kurung. Berikutnya, dandani rambutnya dengan 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang. Selanjutnya, pakaikan kerudung dan bungkus jenazah dengan lebar kain. Terakhir, dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. Dan yang terakhir, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Ini adalah tata cara mensolati jenazah. Keadaan jenazah sebelum disolati. Yang pertama, suci baik badan, tempat maupun kafan. Kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga,
jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Selanjutnya adalah tata cara sholat jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Jika jenazahnya laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila jenazahnya perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Yang kedua, imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang menyolati sedikit, usahakan dibuat 3 saf atau 3 baris. Yang ketiga, semua jemaah berdiri dengan niat melaksanakan sholat jenazah dengan 4 takbir. Adapun niatnya sholat jenazah, apabila jenazahnya laki-laki, maka niatnya adalah sholli ala hadzal mayyiti arba'ata kabirati fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Dan apabila jenazahnya adalah perempuan, maka niatnya adalah sholli ala hadzal mayyitati arba'ata kabirati fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya setelah takbir pertama, kita membaca surat Al-Fatihah sampai selesai. Kemudian dilanjutkan takbir kedua dan dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Lebih bagus jika disambung, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dan dilanjutkan takbir yang ketiga. Setelah itu kita membaca doa untuk jenazah. Apabila jenazahnya laki-laki, maka kita membaca doa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dan apabila jenazahnya perempuan, maka kita membaca Allahumma ghafir lahu Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian takbir keempat dengan dilanjutkan membaca doa. Apabila jenazah laki-laki, maka doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Dan apabila jenazah perempuan, maka doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha. Kemudian yang terakhir membaca salam secara sempurna sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Adapun tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan keadaan kedalaman setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar seukur 1 zira lebih 1 jengkal. Yang kedua, wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkan ke arah kiblat. Sekiranya jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat dan telah diuruk tanah, maka liang kubur wajib digali kembali dan menghadapkan jenazahnya ke arah kiblat. Bila diperkirakan belum berubah, maka disunahkan untuk menempelkan pipi jenazah ke bumi. Yang ketiga, bila tanahnya keras, disunahkan liang kubur berupa liang lahat. Yang dimaksud liang lahat di sini adalah lubang yang dibuat di dalam kubur sebelah kiblat, seukuran yang cukup untuk menaruh jenazah. Jenazah diletakkan di lubang tersebut, kemudian ditutup dengan menggunakan batu pipih agar tanahnya tidak runtuh mengenai jenazah. Selanjutnya, setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunahkan pula untuk melepas tali ikatannya dimulai dari kepala. Akan lebih baik bila orang yang meletakkan dan meluruskan jenazah di liang kubur adalah orang laki-laki yang paling dekat dengan dan menyayangi si mayit pada saat hidupnya. Pada saat meletakkannya di liang lahat, disunahkan membaca
bismillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya. Materi pembahasan pada kali ini, setelah anak-anak menerima materi tentang penyelenggaraan jenazah, diharapkan siswa dapat mempraktekkan mulai dari memandikan, mengkampani, dan menyolati serta menguburkan. Dan itulah materi kita kali ini, dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur wa nafsi taqablah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah menyimak video tadi, sekarang setiap kelompok mendiskusikan dari hasil atau dari pengamatan kita melihat video tadi, ya. Ya, silakan diskusikan daripada hasil apa namanya tadi nonton video, ya. Baik, nanti kalau Dek akan menjelaskan tentang bagaimana cara memandikan jenazah perempuan. Yaitu yang pertama, sedang-sedangkan yang dahulu, lalu memberi masing-masing sebanyak 3 kali, memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang, memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang, dan bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 memaparkan hasil diskusi mengenai tata cara memahami jenazah laki-laki. Jadi untuk memahami jenazah laki-laki disiapkan 3 lembar kain putih dengan runcing sebagai berikut. Yang pertama, bagian terdalam yaitu kain lepas penutup pusar bagian lutut. Yang kedua, kain baju yang menutup bahu sampai separuh paha, lebih lagi sampai separuh betis sebagai lapisan kedua. Yang ketiga, lapisan terakhir adalah kain penutup seluruh bagian badan. Sekian. Baik, selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tata cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah yang pertama adalah niat. Niat untuk perempuan dan laki-laki itu berbeda. Yang pertama untuk niat laki-laki adalah sholli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin maqaman bi'al. Untuk perempuan, sholli ala hadzal maitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin maqaman billahi ta'ala. Baik, yang kedua berdiri menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram pertama dengan tangan bersirkat. Yang ketiga membaca surat Al-Fatihah tanpa suara lain. Salat jenazah tidak sah tanpa membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, takbir kedua yang dilanjutkan membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kelima, melakukan takbir ketiga lalu membaca doa bersama. Untuk selanjutnya kelompok 4. Berikut acara menguburkan jenazah sesuai ajaran Islam. Yang pertama, disunahkan membawa jenazah dengan pargi. Pejalan kaki boleh berada di depan atau di belakangnya, sedangkan pengendara sebaiknya berada di belakang. Yang kedua, kuburan harus digali dalam, luas, dan bagus. Pada bagian kaki jenazah yang mengarah kiblat dibuat lahat. Lahat lebih baik daripada syak. Terus yang ketiga, arah masuk jenazah sebaiknya dari arah kaki kemudian terus maju ke arah kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari setelah kita terungkapkan hasil diskusi masing-masing dan materi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap muslim
harus menyimaknya. Salah satunya itu mengurus jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Jadi intinya perlu dari sekarang kita untuk mempelajari materi ini karena kita tidak tahu tuh kapan ajal tiba. Setelah kita melakukan diskusi, kemudian kesimpulannya juga sudah ada bahwa setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian, ya. Betul apa yang disampaikan teman kelompok tadi bahwa setiap orang yang bernyawa tidak akan luput dari yang namanya kematian. Berarti kita harus mempersiapkan diri, ya. Hak-haknya yang meninggal juga punya hak, kemudian yang hidup juga punya kewajiban. Kewajibannya tadi pertama adalah memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan, ya. Baik, untuk minggu depan, ya, kita akan melakukan atau mempraktekkan, ya. Jadi minggu depan kita akan mempraktekkan bagaimana memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Baik, untuk hari ini kita cukupkan, ya. Sebelum kita menutup diskusi ini, silakan kita membaca doa.